berhadapan dengan kebaikan tapi susah. Sholat di masjid sama sholat di rumah lebih utama di masjid, tapi dia pun payah ke masjid. Ini menunjukkan kita membutuhkan kekuatan yang membimbing kita agar bisa berbuat kebaikan. Itulah namanya taufik bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita dapat itu bimbingan, serasa ringan untuk beribadah. Kakinya ringan ke masjid, ringan silaturahim, ringan pergi mengaji, ringan lihat orang sakit, badannya ringan untuk sholat puasa, mulut matanya ringan baca Quran, bajinnya berdoa bercara yang baik, tangannya ringan membantu orang, infak sedekah wakaf kurban sebentar lagi. Orang yang demikian berarti mendapatkan taufiknya Allah. Makanya di ujung doanya, "Waffiqna lil khair", tuntunlah kami ya Allah untuk selalu bisa berbuat kebaikan. Dan doanya ini sejalan dengan ayat ke-6 daripada Al-Fatihah, "Ihdinas shiratal mustaqim", tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau dibuka tafsirnya, tunjukkan kami jalan yang lurus beserta pertolongan-Mu yang khusus agar kami tetap ada di atas jalan yang lurus. Kalau begitu, bagus tak jadi orang baik? Sangat bagus. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang baik, terkhusus baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita kaji, dari siapa itu orang-orang baik dalam pandangan Allah? Ini kalau nanti kita termasuk dalam yang dipandang Allah baik, dijamin Allah surga untuk kita. Siapa mereka itu? Buka dalam surah Al-Imran ayat 134, 135 sampai 136. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Ini berapa itu? 4. Siapa mereka? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang berinfak di kala lapang dan di kala sempit. Infak ini artinya apa? Infak sedekah. Sedekah itu artinya ya infak sedekah. Apa dia kata infak? Infak secara bahasa itu artinya mengeluarkan dari diri kita untuk diberikan kepada orang atau masyarakat. Mengeluarkan apa yang ada pada diri kita untuk diberikan kepada seseorang ataupun masyarakat. Berarti infak itu memberi. Iya. Pertanyaannya, apakah memberi dibatasi oleh harta? Enggak. Bukan hadis Imam Muslim. Apa kata Nabi? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang baik-baik itu sedekah. Jadi apa saja yang baik kita berikan kepada orang sudah termasuk namanya sedekah atau infak. Bisa dengan harta, bisa dengan namanya pikiran, bisa dengan fisik, bisa dengan kekuasaan, bisa. Sehingga diformasi. Jadi apa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra? Artinya adalah orang yang bisa berkontribusi kepada orang lain. Jadi orang yang baik dalam pandangan Allah, orang yang bisa memberikan yang baik atau namanya bermanfaat untuk orang. Karena ibadah ini ada yang sifatnya adalah individu, ada yang sifatnya sosial. Contohnya kita sholat
zikir, baca Quran, haji, umroh. Saya mau tanya, ini kan hebat ya. Itu ibadah itu bermanfaat sama siapa? Sama sendiri, yang pelakunya. Awak sholat orang nggak dapat manfaat, awak berzikir orang nggak, untuk diri kita bagus. Tapi ada juga ibadah kita dapat pahalanya, orang dapat manfaatnya. Apa contoh? Zakat. Kita berzakat uang kita, tapi kita kasih ke orang. Dia yang punya uang, tapi orang juga mendapati manfaat dari uangnya. Itulah namanya zakat. Atau sedekah, atau namanya wakaf, atau nanti namanya kurban. Itu masih ada. Apalagi dalam waktu dekat namanya kurban. Kurban itu adalah sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan yang ditetapkan jenisnya dan ada syarat-syaratnya dan ada waktunya. Itulah yang disebut dengan kurban. Berarti kurban itu kayak haji, waktunya ditetapkan. Kalau namanya haji kan ditetapkan adalah tanggal 9 Zulhijjah, maka dikatakan al-hajju Arafah. Nah, berarti di sini kurban itu termasuk dia punya uang, tapi orang bisa dapat manfaat. Mungkin ada orang yang jarang makan daging, yang payah beli daging, dengan ada orang yang punya uang, dia berkurban karena Allah. Berapa banyak orang dapat manfaat daripada uangnya. Itulah termasuk namanya orang yang berkontribusi kepada orang. Nah, sedikit masalah kurban. Tadi kan banyak masalah. Jangan sampai ibadahnya sunat, tapi ada pula nanti perlakuan haram di situ. Itu bahaya. Kurban itu ibadah sunat atau wajib? Sunat. Tapi jangan sampai dalam ibadah sunat itu masuk pula perbuatan haram. Contoh misalkan kan, apa termasuk misalkan memakan daging kurban, memasak daging kurban waktu acara atau waktu pasang kurban tanpa izin dari yang punya kurban, itu kan masalah. Udah kita ambil aja 3 kilo, 4 kilo kita masak, yang ambil panitia kita masak, udah kita makan, jatuh hukum haram. Apa sebab haram? Adalah panitia bukan pemilik hewan kurban. Hewan kurban pemilik yang berkurban. Berarti itu punya siapa? Yang berkurban. Lalu kita makan tanpa izin yang berkurban, maka disitulah letak haramnya mengambil yang bukan milik kita tapi tanpa izin, menjadilah. Maka supaya halal gampang saja, minta izin selesai. Wahai bapak ibu yang kurban, iya, bolehkah kami ambil dagingnya untuk makan panitia? Boleh, ambil halal. Dan kemudian masalah panitia yang berkorban sama pedagang. Saya mau tanya, ya, panitia yang berkorban, maaf ya, yang pedagang, fikihnya, yang mana yang dikatakan pembeli di sini? Yang kurban, siapa yang disebut penjual? Yang pedagang. Berarti apa posisi panitia? Muwakkalah. Apa muwakkalah? Yang mewakili kurban. Berarti panitia dalam hal ini tidak boleh jadi penjual. Maksud ya? Kenapa pedagangnya tukang lembu, ya? Pembelinya yang berkorban. Panitia sebagai muwakkalah yang mewakili daripada orang yang berkorban. Jangan pula panitia di sini dia pula bertindak sebagai penjual. Bahaya juga ya. Ini bahaya ya. Kena nanti. Tapi kalau si panitia dengan uangnya dibelikan lalu kurban, ya kan, beli, lalu dia jual sama orang yang berkorban, boleh, nggak ada masalah, karena dia sebagai penjual, karena dibelinya. Ini kan bukan dia
jual beli, ada pembeli. Itu ada penjual, ada barang yang mau dibeli, ada namanya ijab kabul. Itulah jual beli. Di sini panitia tidak bisa namanya, mari lembunya harganya, maaf ya, lembunya harganya 12 juta, contoh. Wah, ini kurang berapa? Jualnya 15 juta. Berarti dia bertindak sebagai penjual. Bukan wakala, hati-hati dengan hidupnya. Berarti dia bertindak sebagai penjual. Harganya 12, dia bilang 15. Berarti di situ dia sebagai penjual. Oh, itu nggak boleh. Hati-hati dengan. Nah, ini contoh. Mundur lah, udah ya. Jangan pulang kayak gitu kan. Tapi kan ustaz, kita perlu dana, betul, bilangkan sama pembelinya, sama yang kurban. Oh, ini harganya 12 juta, tapi kan kita perlu akomodasi, ada transportasi. Nanti kan pulang namanya waktu pengorbanan kita butuh lagi untuk makan, untuk yang tukang sembelih jangan sampai lagi pakai. Jadi masa